Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanessa Silviani Azahra dengan NFP 204010091 kelas 20 Manajemen B dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang model perilaku konsumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang model perilaku konsumen menurut Howard Set. Model ini berisi 4 elemen pokok, yaitu yang pertama ada input atau rangsangan atau stimuli. Merupakan dorongan stimuli yang ada dalam lingkungan konsumen, terdiri dari dorongan komersial dari pemasar dan dorongan sosial. Dorongan komersial adalah dorongan signifikatif yang berupa merek dan stimuli simbolik yang berhubungan dengan kegiatan periklanan perusahaan. Dorongan sosial adalah komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi dalam keluarga, kelas sosial, dan kelompok preferensi yang merupakan input yang sangat efektif untuk sebuah keputusan pembelian. Yang kedua ada susunan hipotesis. Susunan hipotesis adalah proses intern konsumen yang menggambarkan proses hubungan antara input dan output pembelian. Susunan hipotesis ini berdasarkan sejumlah teori belajar dan teori kesadaran. Susunan hipotesis terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada susunan pengamatan atau perceptual contract. Terdiri dari perhatian yang dipengaruhi oleh ketidakpastian yang mendorong atau stimulus ambiguity dan sikap. Yang kedua ada susunan belajar atau learning contract yang terdiri dari motif, pemahaman, merek, kriteria pemilihan, maksud, atau tujuan untuk membeli keyakinan dan kepuasan. Yang ketiga ada output atau respon variables. Model Howard-Smith menghasilkan output yang berupa keputusan untuk membeli. Tujuannya adalah kecenderungan konsumen untuk membeli merek yang paling disukai. Sikap merupakan penilaian konsumen tentang kemampuan merek memuaskan kebutuhan. Pemahaman merek adalah sejumlah informasi yang dimiliki konsumen tertentu suatu produk tertentu. Perhatian adalah tanggapan terhadap informasi yang masuk. Apa yang dikemukakan oleh Howard Smith hampir serupa dengan model AIDA, yang berarti attention, interest, desire, dan action dalam layanan. Yang keempat, variabel-variabel eksogen atau exogenous variables. Variabel-variabel eksogen turut mempengaruhi perilaku konsumen, meskipun pengaruhnya tidak begitu besar. Variabel-variabel eksogen dalam model ini adalah yang pertama ada pentingnya pembelian, kedua sifat kepribadian status keuangan batas waktu atau mendesak tidaknya, ketiga faktor sosial dan organisasi, empat kelas sosial, serta kebudayaan. Model perilaku konsumen ini bisa membantu marketer dalam memahami dan mempertahankan basis pelanggan yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Model consumer behavior yang wajib dipahami oleh perusahaan di era modern ini, yang pertama ada learning model. Salah satu model perilaku konsumen yang sering digunakan oleh marketer dari perusahaan besar adalah learning model. Menurut laman HubSpot, model ini mengacu pada teori di mana customer behavior biasanya menunjukkan keinginan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan untuk bertahan hidup, seperti makanan. Learning model juga menjelaskan bahwa pelanggan biasanya akan mengutamakan kebutuhan untuk belajar yang muncul dari pengalaman hidup, seperti ketakutan atau rasa bersalah. Model ini berlaku untuk bisnis multiguna yang menjual produk untuk semua tingkat kebutuhan pelanggan. Misalnya Target, sebuah departemen store berbasis di Amerika Serikat yang menjual ratusan produk kebutuhan sehari-hari, mulai dari makanan hingga peralatan mandi. Yang kedua ada psychoanalytic models. Model perilaku konsumen ini diambil dari teori Sigmund Freud mengenai psikoanalisis, di mana konsumen memiliki motif mengakar, baik sadar maupun tidak sadar, yang mendorong mereka untuk melakukan pembelian. Motif tersebut bisa berupa ketakutan yang tersembunyi, keinginan yang ditahan, atau sekedar keperluan pribadi. Dengan demikian, pelanggan akan melakukan pembelian bila diberikan rangsangan yang tepat untuk badan usaha seperti meluncurkan iklan di Instagram atau YouTube.
Yang ketiga ada sociological models. Model perilaku konsumen ini mengacu pada teori di mana pembelian dipengaruhi oleh tempat individu berdiam dalam kelompok masyarakat, termasuk keluarga, teman, dan kelompok lain seperti orang-orang yang menyukai hal-hal serupa. Intinya, teori ini menjelaskan bahwa seseorang pada dasarnya akan membeli barang berdasarkan hal yang diperlukan oleh kelompok tempat mereka berada. Yang keempat ada input, proses, dan output. Input, proses, dan output adalah model perilaku konsumen yang sering juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan ternama. Dalam model ini, 3 indikator seperti customer behavior, yaitu input, proses, dan output tersebut, yaitu input mengacu pada strategi marketing yang dibentuk sebuah perusahaan. 4 aspek utama dalam indikator tersebut terdiri dari produk, price atau harga, place atau tempat, dan promotion atau promosi. Indikator kedua merupakan proses yang berhubungan dengan proses transaksi oleh seorang konsumen, mulai dari mengetahui hingga mengevaluasi kualitas serta harga pokok. Terakhir adalah output, sebuah indikator yang merujuk pada respon konsumen terhadap produk atau layanan yang disediakan perusahaan. Selanjutnya ada black box model. Melansir dari Business Management Studies, model ini mengungkapkan bahwa pelanggan adalah pemikir individu yang mampu memproses rangsangan internal dan eksternal untuk membuat keputusan pembelian. Teorinya mungkin terlihat rumit, tetapi ia sebenarnya cukup mudah untuk dipahami. Seorang konsumen bertemu dengan rangsangan dari bauran pemasaran bisnis dan rangsangan eksternal lainnya. Kemudian mereka merespon dalam pikiran, menghubungkan rangsangan eksternal dengan pemikiran internal yang sudah dimiliki, seperti keyakinan dan keinginan untuk membuat keputusan. Yang keenam, ada Pavlovian model. Model perilaku ini meliputi 3 indikator utama dalam consumer behavior, yaitu drives, dan reinforcement. Drive merupakan sebuah rangsangan yang akan memancing aksi pelanggan, sedangkan drives adalah keputusan psikologis dari pelanggan, seperti rasa lapar atau sakit. Kemudian, rangsangan dari drive akan mempengaruhi aspek psikologis pelanggan dan memperkuat keinginan mereka terhadap produk yang ditawarkan perusahaan. Selanjutnya ada perbedaan-perbedaan di antara model-model perilaku konsumen. Yang pertama ada model perilaku konsumen dari Howard dan Seth. The Howard and Seth Models of Buyer Behavior. Unit analisisnya adalah individu. Tujuan dari modelnya untuk menjelaskan bagaimana konsumen membandingkan dan memilih satu produk sesuai dengan kebutuhannya. Variabelnya, pertama persepsi atau perceptual proses, perhatian, stimulus, ambiguity atau ketidakpastian, perceptual bias atau penyimpangan pengamatan, oversight, penelusuran nyata. Proses belajar, learning atau proses, motif, kriteria memilih atau choice kriteria, pemahaman merek atau brand compression, sikap atau attitude, niat, maksud atau intention, kepercayaan, confidence, kepuasan, satisfaction. Outputnya berupa sikap, yaitu keputusan untuk membeli. Yang kedua, ada model perilaku konsumen industri, the set models of industrial buyer behavior. Unitnya adalah kelompok, tujuannya untuk membuat keputusan membeli dalam suatu organisasi. Variabelnya yaitu sumber informasi, latar belakang individu, faktor dan produk tertentu dari perusahaan, situational factor atau supplier or brand choice. Yang ketiga, ada model perilaku konsumen industri dari Engel, Collat, dan Blackwell. The Engel, Collat, and Blackwell Model of Consumer Behavior. Unitnya adalah masyarakat dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana konsumen membandingkan dan memilih satu produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Variabelnya yaitu input atau stimulus, proses informasi, pengambilan keputusan, variabel proses pengambilan keputusan, pengaruh lingkungan eksternal atau nilai dan norma budaya, gaya hidup atau lifestyle. Yang keempat ada model perilaku konsumen dari Kirby, the Kirby Models of Consumer Behavior.
yaitu dengan unit individu dan masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui dasar-dasar perilaku konsumen. Variabelnya yaitu persaingan, tingkat sosial, lingkungan, budaya, dan belajar. Dan yang kelima ada model perilaku konsumen dari Francesco Nicosia, The Dynamic Approach Nicosia Model of Consumer Behavior. Unitnya adalah kelompok, tujuannya untuk membangkitkan stimulus dan meningkatkan pembelian atau permintaan terhadap satu barang. Variabelnya yaitu variabel endogenus yang terdiri dari stimulus, persepsi, belajar, dan output, serta variabel eksogenus ini yaitu kepribadian, posisi ekonomi, dan desakan keluarga. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.